Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim wa barik alaih. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Ibu dosen pembimbing ilmu pendidikan di Pasca Sarjana Institut Madani Nusantara yang berlokasi di Sukabumi, telah memberikan satu ilmunya kepada kami semua. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih pada rekan-rekan semua yang sudah memberikan support dan juga bantuan informasi terkait dengan terselesainya tugas ini. Tidak lupa saya juga berdoa untuk kedua orang tua saya, khususnya yang sudah mendidik sejak kecil sampai dewasa ini. Mudah-mudahan segala ilmu yang saya dapatkan, ilmu yang dapat diamalkan, menjadi keberkahan pahala baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baiklah rekan-rekan semua, di kesempatan ini saya akan sampaikan hasil dari sebuah tugas yang saya lakukan dengan judul Peran Kutab An-Nubuwah Sukabumi dalam melahirkan generasi berkarakter Quran. Bersama Nana Suryana dengan pembimbing Dr. Siti Komariah SPD MPD, Kutab An-Nubuwah yang berlokasi di Kebon Pedas, Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Latar belakang yang kami sajikan untuk penelitian ini bahwa peran pendidikan bagi pembentukan karakter bangsa sangatlah strategis, karena pendidik merupakan faktor penentu kesuksesan setiap usaha pendidikan itu sendiri. Begitu pentingnya pendidikan dalam dunia pendidikan ini. Setiap kali kita membahas mengenai kurikulum pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, hingga kepada pembahasan kriteria sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mensukseskan program pendidikan ini, maka semuanya akan berpusat terfokus kepada satu titik yang disebut dengan pendidik itu sendiri. Sebagaimana hal ini disampaikan oleh ahli pendidikan Muhibbin Shah di dalam bukunya di tahun 1997. Begitu juga menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di bab 11 pasal 39 ayat 2 menyampaikan bahwa pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.
Setiap orang memiliki keinginan hidupnya baik dan besoknya ingin lebih baik lagi tentunya. Naluri yang ada pada hati nurani kita selalu cenderung pada hal-hal yang baik. Namun dalam kenyataan antara yang baik dan yang buruk bermunculan silih berganti, terutama dalam kehidupan dunia yang hari ini kita rasakan bersama-sama sudah memasuki era digitalisasi melalui medsos. Antara yang baik dan yang buruk tidak lagi terlihat secara jelas atau samar-samar ini baik atau tidak baik. Tapi tetap walaupun bagaimana bahwa hati nurani akan bisa menentukan mana hal baik dan mana hal yang buruk itu sendiri. Nah, tentu hati nurani ini harus mengalami sebuah proses pendidikan sehingga adanya satu filter dengan iman, dengan motivasi ingin lebih baik, menetapkan sebuah karakter akhlak yang mulia. Itulah karakter yang bisa memfilter kondisi dalam kehidupan kita saat ini. Salah satu motivasi yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuju fansuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ayat ini memberikan satu motivasi kepada kita untuk senantiasa meningkatkan ilmu, pemahaman menjadi sebuah pengetahuan dalam hidup kita, sehingga dengan ilmu dan pengetahuan itu Allah akan mengangkat derajat kehidupan kita. Tetapi secara tersirat di dalam ayat ini, peningkatan ilmu dan pengetahuan harus didahului dengan kalimat iman. Karena iman inilah yang akan memfilter ilmu mengarah kepada hal yang baik. Manakala imannya lemah, maka ilmu yang kita dapatkan, pengetahuan yang kita miliki tidak akan memberikan sebuah solusi menjadi karakter yang baik dalam kehidupannya. Sebuah transformasi atau perubahan secara berangsur-angsur sehingga sampai pada satu tahapan yang diharapkan baik secara internal ataupun secara eksternal dalam sebuah pendidikan terpaut dengan pendidik itu sendiri. Maka fungsi pendidikan memiliki keutamaan dalam proses pendidikan itu sendiri. Pendidik berperan sebagai kunci pembuka pikiran atau wawasan kehidupan dunia dan akhirat. Juga pendidik sebagai filter yang dapat memisahkan, menyeleksi mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Hal itu diungkapkan oleh ahli yang bernama Asmani di dalam bukunya. Begitu juga tokoh yang lain menyampaikan bahwa menurut Ishaq di bukunya tahun 2002, untuk mewujudkan pendidikan Islam yang seutuhnya hendaknya memberikan pendidikan yang seimbang dalam penguasaan ilmiah, amaliyah dan dakwiyah pada peserta didik. Dan pendidikan harus memiliki 8 karakter pendidikan Islam
yaitu takamuliyah, integral atau syamilah, menyeluruh. Kedua, mutawazinah, keseimbangan. Yang ketiga, sulukiyah, amaliyah, sikap perbuatan. Yang keempat, fardiyah istimaiyah, personal dan sosial. Mustamirah, terus menerus. Mutadarrijah, bertahap. Ketujuh, muhafidah, mujaddidah, menjaga dan memperbaharui. Yang kedelapan, amaliyah, yang sifatnya universal. Itu sebagian di antara pendapat para tokoh ahli pendidikan yang menyampaikan betapa pentingnya pendidik dalam dunia kita hari ini. Begitu juga disinyalir dalam sebuah kitab Usulut Tarbiyah Al-Islamiyah, disebutkan inna tarbiyata tahtaju ila mayadini tanfadu fihal ahdab wa tatli'at wa biduni hadihil mayadin la taquma at-tarbiyah wa bin hirafiha tanharafu masari tarbiyah wal usul al mayadiniyah litarbiyah islamiyah hiya al usrah wal masjid wal madrasah. Inti dari pembahasan ini bahwa dalam proses pendidikan membutuhkan 3 hal atau tempat yang sangat strategis untuk memberikan satu pendidikan. Yang pertama, lokasi rumah tangga, al-usrah. Yang kedua, lokasi masjid. Yang ketiga, lokasi pendidikan atau madrasah. Menurut Al-Hamiyah bahwa 3 lokasi inilah yang bagus untuk memberikan pendidikan. Hal ini dikuatkan juga oleh pendapat ahli dalam bidang pendidikan. Pendidikan merupakan ujung tombak dalam proses pendidikan. Pendidik merupakan ujung tombak dalam proses pendidikan dan yang paling bertanggung jawab untuk mensukseskan proses pendidikan serta perkembangan pola pikir menuju hakikat manusia sebagai makhluk termulia yang diberi akal atau kecerdasan serta akhlakul karimah yang berguna bagi dirinya, masyarakat dan bangsanya. Disampaikan oleh Dr. Mulyawan S. Nugraha di dalam bukunya tahun 2011. Nah, sahabat-sahabat, dari berbagai macam kondisi pentingnya pendidikan tersebut, situasi yang hari ini kita rasakan secara bersama bahwa kondisi saat ini dan yang akan datang, kesediaan SDM yang berkarakter sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat vital. Hal ini harus dipersiapkan untuk menghadapi tantangan global dan diperjuangkan secara bersama-sama. Yang menjadi satu persoalannya adalah kesiapan SDM di Indonesia masih perlu peningkatan motivasi untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Misalnya untuk kasus-kasus klasik yang masih banyak anak-anak yang belajar hanya mengandalkan saat di dalam kelas saja. Di luar sekolah masih banyak mereka hanya dipergunakan untuk main game di HP-nya.
Begitu juga kondisi orang tua yang beranggapan bahwa belajar cukup di sekolah saja. Ada orang tua yang menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah, sementara waktu belajar di sekolah jauh lebih sedikit waktunya dibanding waktu di luar sekolah atau di rumah dan masyarakatnya. Terutama dalam pendidikan karakter sosial dan budaya, kondisi ini sangat mengkhawatirkan bagi bangsa kita yang telah menyatakan merdeka sejak tahun 1945. Kondisi tersebut mencerminkan masalah sikap perilaku yang memainkan perannya cukup signifikan dan mengharuskan adanya tindakan-tindakan untuk mengatasinya. Jawaban yang paling tepat dan kompleks adalah melalui jalur pendidikan, baik yang bersifat formal ataupun pendidikan yang non-formal, sebagai upaya untuk membangun SDM yang berkarakter sesuai dengan Al-Quran, sehingga membentuk pribadi yang kuat dan tangguh dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Demikian pertama sebagai landasan pendahuluan latar belakang dari penelitian ini, sehingga peneliti memberikan satu rumusan masalah, merumuskan satu masalah, ada 3, berkaitan dengan judul peran Kutab An-Nubuwah dalam mewujudkan generasi berkarakter Quran. Pertama, visi dari Kutab An-Nubuwah itu sendiri. Yang kedua, bagaimana Kutab An-Nubuwah Sukabumi untuk mewujudkan visi melahirkan generasi yang berkarakter Quran. Yang ketiga, bagaimana peran Kutab An-Nubuwah Sukabumi dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, tujuan peneliti, ya tentu seiring dengan rumusan itu sendiri, bahwa tujuan penelitian ini untuk mengetahui visi pendidikan Kutab An-Nubuwah Sukabumi itu sendiri. Yang kedua, untuk mengetahui rencana pembelajaran atau pendidikan di Kutab An-Nubuwah Sukabumi dalam mewujudkan visi untuk melahirkan generasi berkarakter Quran. Yang ketiga, untuk mengetahui peran Kutab An-Nubuwah Sukabumi dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, landasan konseptual. Ini yang pertama, bahwa pembelajaran menurut ajaran Islam ada 3 istilah. Pertama ada istilah tarbiyah, yang kedua istilahnya ta'dib, dan yang ketiga istilahnya itu ta'lim. Semua ini adalah proses pembelajaran. Kata tarbiyah berasal dari bahasa Arab, yakni robba yarubu robban, yang artinya mengasuh atau memimpin, sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 24 Allah sampaikan, wahfid lahuma janahul dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidikku sejak waktu kecil. Ini kalimat Rabbayani, ya, mengurusku, mendidikku, sogiron, sejak kecil. Yang kedua,
ada kata ta'dib. Sama juga dari bahasa Arab, adaba yu'addibu ta'diban, yang artinya juga sama, mendidik. Yang ketiga ada kalimat ta'lim. Juga sama dari kalimat allama yu'allimu ta'liman, artinya melatih. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Adam sebagai manusia pertama yang Allah ciptakan, dan Allah mendidiknya secara langsung dengan kalimat ta'lim. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 31, wa 'allama Adama, ketika Allah mengajarkan, memberikan satu pelatihan, pengajaran kepada Adam, al-asma'a, nama-nama. Jadi ilmu-ilmu yang berkaitan kebutuhan di dunia Allah ajarkan, istilah-istilah yang ada di dunia Allah ajarkan. Ajarkan, allama. Nama gunung, nama laut, nama air, semua ilmu yang berkaitan dengan ilmu itu berasal dari nama. Tanpa nama semuanya itu tidak ada. Maka dengan nama itulah semua ilmu menjadi ada. Maka Allah dengan secara tersiratnya wa 'allama Adamal asma'a. Allah mengajarkan, Allah melatih, memberikan pembelajaran kepada Adam itu istilah-istilahnya dulu. Ini istilahnya apa? Ini matematika, ini IPA, ini Al-Qur'an, ini hadis, ini laut, ini semuanya itu ada asma, ada nama-nama. Nah, ini kalimat 'allama, ya. Allah mengajarkan melalui pendidikan itu sendiri. Ini berkaitan dengan karakter. Di dalam surat Luqman ayat 13, pentingnya pendidikan karakter. Wa idz qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa pendidikan karakter itu pertama harus diawali dari rumah tangga. Kemudian proses pendidikan dari ayah kepada anaknya. Apa yang dididikan atau disampaikan, diajarkan kepada anak-anak kita, generasi kita, la tusyrik billah. Pertama, nilai akhlak yang baik, tidak berbuat syirik kepada Allah. Ini patokan utamanya. Kenapa syirik? Inna syirka la dzulmun adzim. Kezaliman yang sangat besar. Ini mengandung unsur pendidikan karakter yang sangat tinggi. Sebagaimana tadi disampaikan di dalam pembukaan, bahwa pendidikan agama sebagai pendidikan fondasi atau dasar dalam kehidupan manusia. Ketika ininya baik, maka kehidupan yang lainnya akan tumbuh dengan baik. Ibaratnya sebuah pohon. Nanti di dalam surat Ibrahim disampaikan, ketika akidah menghujam, mengakar ke bumi yang kuat, maka pohon akan tegak dengan bagus. Ketika akar bagus, pohonnya kuat, maka daunnya akan rindang, lebat, dan bagus. Itu dasar utama dari pendidikan karakter yang kita harapkan. Begitu juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 132, 133, ini berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim, ya, yang memberikan satu pendidikan kepada anak-anaknya secara langsung di dalam rumah tangga. Ini dikuatkan oleh ilmuwan yang sebut dengan tokoh pendidikan, ya. Di dalam bukunya membahas tentang karakter atau akhlak dibagi pada beberapa sub pembahasan. Ini di dalam bukunya, ya, disampaikan. Pertama, akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap Rasulullah, akhlak pribadi, akhlak dalam keluarga, akhlak bermasyarakat, akhlak dalam bernegara. Ini ada di dalam buku yang berjudul Kuliah Akhlak, ya.
Dr. Andes Haji Yunahar Ilyas LCMA yang diterbitkan oleh Pustaka Pelajar Yogyakarta tahun 1999. Begitu juga di dalamnya disampaikan bahwa Rasulullah SAW membawa misi sebagai penyempurna akhlak baik bagi diri. Akhlak baik bagian daripada agama. Akhlak baik akan memberatkan timbangan amal di hari akhirat. Akhlak sebagai pengukur kualitas baik atau buruknya iman seseorang. Akhlak baik sebagai bukti buah dari ibadah, dan akhlak baik merupakan hal yang selalu diminta atau di dalam doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keutamaan dari akhlak yang baik yang harus kita terus tanamkan kepada anak-anak kita. Begitu juga menurut Abu Dinata di dalam bukunya tahun 2003 bahwa dalam dunia pendidikan hari ini kita tidak akan terlepas bersinggungan dengan tantangan arus globalisasi. Bahwa arus globalisasi hari ini sebagaimana landasan tadi, globalisasi telah merubah tatanan kehidupan manusia terutama di negara-negara berkembang, termasuk mempengaruhi generasi muslim baik di negara bagian timur, tengah, dan negara berkembang lainnya, termasuk di Indonesia. Budaya komunisme, hedonisme, dan ketergantungan terhadap budaya-budaya barat menjadi kenyataan, hal yang buruk bagi generasi muslim. Model-model berpakaian yang sudah menjauh dari nilai-nilai agama, makanan dan minuman yang tidak lagi memakai cara khas lokal Indonesia, pergaulan bebas yang merubah tata krama, aturan agama, dan budaya Indonesia, semakin terkikis nilai-nilai kebersamaan masyarakat dalam gotong royong. Hal itu merupakan pengaruh negatif dari globalisasi. Nah, tentu dalam dunia pendidikan hari ini pun begitu sangat kita rasakan bersama. Begitu munculnya HP, munculnya aplikasi WA, munculnya aplikasi Facebook, Instagram, dan yang lain-lainnya, semuanya itu merubah pola pikir manusia, merubah tatanan sosial manusia, merubah tatanan pendidikan juga terpengaruh oleh sebuah globalisasi itu sendiri. Nah, tentu menjadi tantangan buat kita semua bagaimana arus globalisasi ini kita tidak bisa menghindari, tetapi bagaimana kita bisa memberikan satu antisipasi supaya tetap karakter akhlak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, karakter yang diharapkan oleh undang-undang dalam dunia pendidikan juga tetap kita pererat, kita kembalikan ke hitohnya itu sendiri. Nah, tentu tantangan kita sebagai pendidik secara bersama-sama berpacu mengembalikan fungsi-fungsi pendidikan dalam menetapkan satu tujuan pendidikan, terutama terhadap akhlakul karimah. Strateginya lanjut ya, masih metode penelitian insyaallah dalam kualitas kitab ini, mengenal kutab ya, banyak sekali, bahwa Kutab An-Nubuwah Sukabumi merupakan lembaga pendidikan yang baru didirikan tahun 2019 dan mendapatkan SK dari Kemenkumhamnya 2021 ya. Jadi masih baru sebenarnya. Tapi memiliki visi yang jauh ke depan, dengan visinya adalah mau menciptakan generasi yang berkarakter Quran. Nah, ini ya visinya yang sangat bagus ya.
Kemudian kurikulumnya yang dijalankan di dalam pembelajaran di Kutab, iman dulu baru Al-Quran, ilmu dulu baru amal. Jadi adab dulu tentang keimanan, tentang akhlak, baru memperdalam Al-Quran. Pemahaman dulu, keilmuan dulu digali, baru pengamalan. Jadi tidak bisa dibalik untuk Al-Quran dulu baru adab, tetapi adabnya dulu. Jadi program fokus kurikulumnya adalah kepada awalnya kepada akhlak dalam menuntut ilmu, akhlak terhadap guru, akhlak terhadap orang tua, kemudian akhlak terhadap Al-Quran, akhlak terhadap sunnah-sunnah Rasul. Semuanya diajarkan dari adabnya dulu, ya. Secara perlahan Al-Quran diberikan secara bertahap, keilmuan diberikan sesuai dengan kondisi anaknya itu sendiri, sesuai dengan kebutuhan yang sedang diperjalankannya itu sendiri. Jadi tidak sekaligus, tidak berat dalam menyampaikan kepada anak, tetapi secara tahapan-tahapan yang ringan dan mudah untuk dicapai, sehingga anaknya punya nilai akhlakul karimah, punya adab yang baik, juga cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada sunnahnya Rasul, juga akhlak baik terhadap gurunya, akhlak baik terhadap orang tuanya, juga ibadah-ibadah yang lainnya secara pertahapan sesuai dengan tahapan-tahapannya, mudah disampaikan kepada anak-anak, dan anak-anak tidak merasa berat dalam menerima ilmu karena apa? Tahapan dasar yang secara tahapan itu sendiri. Kemudian ini ada sebuah kisah inspiratif ketika saya bertemu dengan guru di Kutab, ya. Simpulannya, kemudian ini referensinya. Nah, terima kasih. Insyaallah Nana Suryana, seperti demikian paparan ini, mudah-mudahan menjadi sebuah perbaikan bagi kita semua dan kita mendapatkan keberkahan dari ilmu ini, dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dapat pengampunan atas segala kekurangan, sehingga kita ke depan ada perbaikan-perbaikan secara bersama-sama. Al-afa minkum, mohon tegur sapa nasihatnya dari semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.